Hai teman-teman semuanya, dalam video kali ini saya akan membahas tentang ayat dan hadis pendidikan mengenai evaluasi pendidikan. Pengantarnya yaitu evaluasi pembelajaran adalah bagian penting dalam pendidikan. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah siswa sudah mencapai target pembelajaran. Evaluasi juga berguna bagi guru untuk mencapai cara memperbaiki metode mengajar mereka. Melalui evaluasi, guru dapat menilai apakah proses pembelajaran yang telah dilakukan sudah berjalan dengan baik dan efektif dalam membantu siswa memahami materi pembelajaran. Evaluasi juga memungkinkan guru untuk mengetahui sejauh mana siswa telah mencapai kemampuan atau kompeten yang diharapkan. Jika hasil evaluasi menunjukkan adanya kekurangan, guru dapat mengevaluasi kembali metode pengajaran, menyesuaikan pendekatan, atau memberikan dukungan tambahan agar siswa lebih mudah memahami pembelajaran dan mencapai tujuan pembelajaran dengan optimal. Evaluasi juga berguna dapat memahami kelebihan dan kekurangan dalam proses belajar, sehingga guru dapat memperbaiki dan menyesuaikan metode pengajarannya agar lebih efektif. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab 1 Pasal 1 Ayat 21 dijelaskan bahwa evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu menurut pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pembelajarannya sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan. Selanjutnya, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Standar Nasional Pendidikan (SNP), Bab 1 Pasal 1 Ayat 17 menyebutkan bahwa penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Selanjutnya, evaluasi berkelanjutan mengenai proses dan hasil. Evaluasi sebagai proses yang berkelanjutan dan mencakup refleksi terhadap pencapaian serta upaya untuk memperbaiki diri. Evaluasi pendidikan Islam tidak hanya dilakukan di akhir proses, dan juga untuk mendorong peserta didik untuk mencapai perbaikan berkelanjutan. Evaluasi berkelanjutan membantu siswa untuk mengenal kekuatan dan kelemahan mereka, serta mendukung guru dan menyesuaikan strategi pengajaran. Fungsi dan umpan balik evaluasi pendidikan Islam. Secara garis besar, dalam proses belajar mengajar, evaluasi memiliki fungsi pokok sebagai berikut. Pertama, mengukur kemajuan dan perkembangan peserta didik setelah melakukan kegiatan belajar mengajar selama jangka waktu tertentu. Kedua, untuk mengukur sampai di mana keberhasilan sistem pengajaran yang digunakan. Tiga, sebagai bahan pertimbangan dalam jangka waktu melakukan perbaikan proses belajar mengajar. Empat, dalam rangka menerapkan prinsip keadilan dan keikhlasan. Evaluasi pendidikan sangat berfungsi. 5. Menyiapkan generasi muda untuk mengisi penerapan masa hadapan dan pemindahan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan penerapan tersebut. Pemindahan pengetahuan kepada generasi muda. 7. Pemindahan nilai-nilai generasi tua kepada generasi muda. 8. Mendidik anak didiknya beramal di dunia ini untuk memetik hasil di akhirat. Selanjutnya, manfaat evaluasi. Evaluasi membantu guru mengerti bagaimana jalannya proses pembelajaran dan sangat seberapa baik hasilnya.
dalam mencapai tujuannya yang sudah ditentukan. Membantu guru membuat keputusan. Hasil evaluasi memberikan informasi kepada guru mengenai langkah-langkah yang perlu diambil, baik untuk meningkatkan metode mengajar atau mengolah proses pembelajaran di masa depan. Evaluasi memberikan kesempatan bagi guru untuk menemukan cara baru dalam meningkatkan proses pembelajaran sehingga hasil belajar siswa dan kualitas lulusnya dapat ditingkatkan. Ayat evaluasi pendidikan dalam surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3, hasiban nasu an yudriku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun wa laqad fatanna alladziina min qablihim wa liya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa liya'lamanna al-kadhibin. Maka manusia mengira bahwa mereka akan diberikan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka telah diuji, dan kami telah menguji orang setelah mereka. Maka Allah pasti akan mengetahui siapa yang benar-benar beriman, siapa yang benar. Maka Allah pasti mengetahui siapa yang benar-benar beriman dan siapa yang berdusta. Al-Ankabut 2 dan 3. Tafsir Ibnu Datsir. Artinya adalah bahwa Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menguji hambanya yang beriman sesuai dengan tingkat iman mereka. Tujuan ini adalah untuk mengetahui orang yang sebenar dalam iman mereka dan orang yang dosa menurut hadis, yaitu para nabi yang soleh dan orang yang bermuka. Ini jawabannya. Ujian akan disesuaikan dengan tingkat imannya seseorang. Jika iman seorang kuat, imannya akan diperberat. Ayat kedua yaitu faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa mengerjakan kebaikan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebesar zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Az-Zalzalah ayat 7 dan 8. Tafsir muyasalnya adalah maka barang siapa membuat kebaikan dan mengambil sebuah semut kecil, maka akan melihatnya di depannya. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan sebuah semut kecil pula, maka ia pun akan melihatnya. Ayat ini menekankan prinsip evaluasi yang sangat detail, di manapun setiap perbuatan manusia akan dihitung dan dinilai, tidak peduli apapun seberapapun kecilnya. Dan hadis evaluasi yang pertama yaitu hadatsana Muhammad ibn Abdullah Numair, hadatsana Abi hadatsana Abdullah an-Nafi'i an Abi Numair qala hadana sallallahu alaihi wasallam yawma hadi bil qitali wa ana ibnu Abi Asatan fama yajuni wahdani yawma hanadi wa ana ibnu Khamsah asal sanana wajusani. Dua Bukhari. Artinya menceritakan kepada Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, menceritakan kepada kami ayahku, menceritakan kepada kami Abdullah dan Nafi dari Ibnu Imah, berkata Rasulullah SAW menguji kemampuanku berperang pada hari perang Uhud ketika aku berusia 14 tahun. Lalu beliau tidak mengizinkanku dan beliau mengujiku kembali pada hari perang Khandaq ketika aku berusia 15 tahun. Lalu beliau mengizinkanku. Hadis riwayat Muslim nomor 3473. Di atas disebut Rasulullah mengevaluasi kepada sahabat-sahabat Ibnu Umar mengenai kemampuan dan berperang pada usia 14 tahun. Namun
namun beliau tidak mengizinkan untuk berperang. Dalam konsep evaluasi, Rasulullah melihat beberapa aspek dari sahabat Ibnu Umar yang belum mampu untuk ikut dalam perang, sehingga Rasulullah memberikan waktu sahabat Ibnu Umar untuk terus berlatih. Rasulullah mengevaluasi kembali sahabat Ibnu Umar berusia 15 tahun dan mampu mengizinkannya untuk ikut berperang seakan sudah mampu. Hadis kedua yaitu an Ibnu an Ibnu Anas an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam ya an Nabi tabarakallah innal kataba wa hisanati wa sayyati thumma bainana dzalika faman bi hasanati ya'malaha katibah wa indahu kamilah wa innahum biha fa'ala kataballahu indahu asatan hasanati sayyima lahu sifi ila safa bi qadar wa innahum bisayyati ya'mal kataba innahu la sayyati kamilah wa innahum biha fa'amilah katabaha Allah siyara wahidah wa Bukhari wa Muslim wa Sahih biadi khusuf dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW. Hadis yang beliau riwayatkan dijawabnya tabaraka ta'ala, beliau bersabda, sesungguhnya Allah menulis kebaikan-kebaikan dan keburukan-keburukan, kemudian menjelaskan barang siapa yang berniat melakukan kebaikan Allah tidak bisa mengerjakan, maka Allah itu sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika dia berniat untuk mengerjakan kebaikan Allah mengerjakan, maka Allah menulis itu di sisi sebagai 10 kebaikan hingga 700 kali lipat sampai kelipatannya yang sangat banyak. Jika berniat melakukan keburukan Allah tidak dimengerjakan, maka Allah menulis di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna, dan jika berniat melakukan keburukan Allah mengerjakan, maka Allah menulis disebut satu keburukan. Hadis riwayat Bukhari nomor 6491 dan Muslim nomor 131 dari kitab Sahih keduanya dengan lafaz ini. Hadis Imam Nawawi rahimahullah mengatakan, semoga Allah memberikan petunjuk kepada kita semua. Lihatlah betapa sempurnanya kelemahan buat Allah Azza wa Jalla. Renungilah kalimat ini sebagai berikut: inna di sisinya mengisyaratkan perhatian Allah terhadap amalan hambanya. Kehamilan sempurna berfungsi sebagai penegasan dan menunjukkan perhatian Allah yang besar terhadap kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam Azza wa Jalla mencatatnya sebagai suatu kebaikan sempurna. Beliau menguatkan dengan kata kamilah, sempurna, sedangkan jika kita tidak melakukan keburukan itu, maka Allah menjadinya sebagai satu keburukan. Di sini kecilnya balasan disebut dengan kata wahidah, bukan dengan kata kamilah. Dan selanjutnya yaitu ruang lingkup pendidikan Islam. Menurut Abu Wahid, ruang lingkup pendidikan Islam mencakup 5 hal penting, yaitu perencanaan adalah sesuatu kegiatan yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas di masa tahun 1975. Secara umum digunakan oleh Sunderland yang mengambil bentuk satuan pelajaran yang sering dikenal dengan sebutan SAPEL. Kedua, bahan pembelajaran disebut juga dengan materi, yaitu sesuatu yang diberikan kepada siswa saat berlangsung proses belajar mengajar PBM.
Nilai PPN siswa diantar kepada tujuan yang pembelajaran. Bahan mengajar dapat dibedakan menjadi beberapa kategori, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan keterampilan. Strategi pembelajaran. Strategi yang berarti perencanaan cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus adalah tingkat guru dalam melaksanakan rencana pembelajaran. Artinya, usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel satu pembelajaran, tujuan, bahan, metode, dan alat, serta evaluasi. Dengan kata lain, strategi mengajar adalah taktik yang digunakan dalam melaksanakan praktik pengajaran di kelas. 4. Media pembelajaran. Metode disebut juga dengan alat, yaitu sarana yang dapat membantu PBM atau menetapkan alat penilaian yang saling dapat untuk menilai sasaran untuk anak didik tersebut. 5. Evaluasi atau penilaian pada dasarnya adalah memberikan pertimbangan atau nilai berdasarkan kriteria tertentu. Selanjutnya yaitu syarat evaluasi. Soalnya, tujuan dan fungsi evaluasi. Tujuan evaluasi dan bidang pendidikan dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, tujuan umum untuk menghimpun bahan-bahan keterangan yang akan dijadikan sebagai bukti mengenai kelengkapan, perkembangan atau kemajuan yang dialami oleh para peserta didik selama mereka mengikuti proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. Untuk mengetahui tingkat efektivitas dari metode pembelajaran yang telah digunakan proses pembelajaran dalam jangka waktu tertentu. 2. Tujuan khusus untuk merangsang kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikannya. Untuk mencapai dalam menentukan faktor yang menyebabkan keberhasilan dan ketidakberhasilan dalam mengikuti program pendidikan sebagai dalam dicirikan dalam ditemukan dalam dan keluar atau cara perbaikannya. Dan yang selanjutnya yaitu syarat evaluasi pendidikan. Syarat evaluasi pendidikan itu Islam evaluasi harus memiliki syarat agar menghasilkan evaluasi yang diakui kebenarannya dan mencerminkan evaluasi yang sebenarnya, serta dapat memberikan kepuasan kepada peserta didik yang menjadi sasaran evaluasi tersebut. Evaluasi antaranya validity, reliability, efisien, ta'abudiyah, dan ikhlas. Validity yaitu mengikhlaskan tes berdasarkan pada yang dihasilkan evaluasi yang meliputi seluruh bidang tertentu yang diinginkan dan diselidiki sehingga tidak hanya mencakup satu bidang saja. Soal tes harus memberi gambaran keseluruhan representatif dan sanggup peserta didik mengambil bidang itu. Reliable itu dapat dipercaya, yakni dengan memberikan ketelitian dan keterangan mengenai kesanggupan peserta didik. Soal yang ditampilkan tidak memberikan tafsiran yang bermacam-macam sehingga sudah dimengerti oleh peserta didik. Efisiensi yang itu tes dilakukan merupakan tes yang mudah administrasi, penilaian, dan interpretasi. Penilaian yang selain itu evaluasi dilakukan secara cermat dan tepat. Ta'abudiyah dan ikhlas yaitu evaluasi yang dilakukan dengan penuh ketulusan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila prinsip ini dilakukan, maka upaya evaluasi
akan memberikan kesan dan prasangka baik. Terjadi perbaikan tinggal laku secara positif dan menepi rahasia buruk pada diri sendiri diserang pada sasarannya. Kesimpulannya yaitu evaluasi pendidikan merupakan bagian penting dalam proses pembelajaran karena membantu penilaian pencapaian tujuan belajar dan meningkatkan metode pengajaran. Dalam pendidikan Islam, evaluasi dilakukan secara terus-menerus sebagai bentuk refleksi dan perbaikan berkelanjutan serta menanamkan nilai keadilan, keikhlasan, dan tanggung jawab. Al-Quran dan hadis menegaskan bahwa setiap amal manusia akan dinilai sehingga evaluasi menjadi sasaran pembentukan karakter. Evaluasi juga mendukung 5 aspek utama pendidikan Islam: perencanaan materi, strategi, media, dan menilai dengan tujuan memperoleh data perkembangan siswa, pengajaran efektivitas pengajaran sistem kendala pembelajaran, dan memenuhi prinsip equalitas, reliabilitas, dan keikhlasan. Evaluasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan memberikan peserta didik yang berkarakter unggul. Sekian terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dalam pembahasan ini, dan mohon maaf juga jika ada pembahasan yang tidak nyaman. Sekian dari video kali ini. Terima kasih.